Halo para manusia bumi, selamat datang di channel Numonster ID. Hari ini gue pengen ngedongeng sebuah film yang cukup mengerikan di tahun 2000-an. Menceritakan dua orang yang baru aja pulang dari liburan mereka. Namun sialnya, kedua saudara ini malah bertemu seekor makhluk memakan daging yang lagi melakukan ritual pembunuhan. Apakah yang akan dilakukan kedua orang itu? Apa mereka akan menjadi korban? So, kalau gitu duduk yang manis dan selamat menonton. Film dimulai dengan dua orang yang bernama Derry dan saudari perempuannya yang bernama Patricia. Mereka berdua ini lagi dalam perjalanan pulang ke rumah setelah sebelumnya mereka melakukan liburan di suatu lokasi. Selama perjalanan, karena situasinya itu sangat sepi, dan untuk menghilangkan kebosanan, mereka berdua terkadang melakukan permainan menebak nomor plat sebuah kendaraan, yang kemudian dilanjutkan dengan menyalip kendaraan tersebut sambil sedikit mengejek pengendara yang ada di dalamnya. Sexy forever. Nah, setelah selesai menyalip, nggak berapa lama kemudian, ada sebuah truk dari arah belakang yang terlihat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Derry! Karena panik, Patricia meminta Derry untuk membiarkan truk itu menyalip mereka. Setelah truk tersebut lewat, Derry dan Patricia yang kesel lalu mulai memaki kendaraan itu sampai kemudian di momen ini, Patricia teringat sebuah cerita pembunuhan yang terjadi 20 tahun yang lalu kepada sepasang kekasih di jalan yang sama yang mereka lalui ini. Bahkan cerita tersebut telah menjadi legenda lokal yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Next, setelah berkendara cukup lama, Derry dan Patricia lalu tiba di sebuah area di mana mereka melihat sebuah rumah yang berada di pinggir jalan. Nah, di sini mereka juga melihat truk yang menyalip mereka sebelumnya sekarang terparkir tepat di samping rumah itu. Dan yang membuat mereka penasaran adalah ketika melihat seseorang mengambil sesuatu seperti mayat yang dibungkus dari dalam truk itu dan kemudian melemparkannya ke sebuah pipa besar. Karena ada yang merasa nggak beres nih, Patricia lalu berniat menghubungi polisi. Namun kejadian nggak diduga tiba-tiba muncul. Setelah sosok yang membuang bungkusan tadi, kini memutuskan untuk mengejar mereka berdua. Nah, karena nggak mau mengalami kecelakaan, Derry memilih untuk menghindar, sementara truk tersebut terus melaju tanpa rasa bersalah sedikit pun. Singkat cerita, setelah berhenti dan memperbaiki kerusakan mobilnya, Derry menyarankan untuk kembali lagi ke rumah yang mereka lihat sebelumnya, untuk membantu orang yang dilempar ke dalam pipa. Siapa tahu aja gitu dia masih hidup cuy. Nah, meskipun Patricia sempat menolak karena bisa sangat berbahaya, namun pada akhirnya Derry berhasil membujuknya, dan kemudian mereka balik lagi ke rumah misterius itu. Begitu sampai mereka mendapati kalau ternyata itu bukan rumah, melainkan sebuah gereja tua yang udah nggak terpakai lagi. Nah, setelah berdiskusi, mereka berdua kemudian mencoba mendekati. Sampai akhirnya, Derry tiba-tiba mendengar suara seseorang dari bawah sana. Di sini secara nggak sengaja, Derry rupanya terjatuh. Dan beruntungnya, dia nggak mengalami cedera sedikit pun. Derry yang udah ada di bawah kemudian menemukan sesosok tubuh yang terbungkus kain. Dengan penasaran, Derry mendekatinya. Namun tiba-tiba, sosok yang terbungkus itu menggenggam kaki Derry yang mengisyaratkan kalau dia masih bernapas. Setelah diperiksa, rupanya sosok yang terbungkus kain tersebut di bagian perutnya seperti habis dibelah dan kemudian dijahit kembali dengan menggunakan kabel besi. Namun sialnya, si pemuda yang sekarat itu harus tewas setelah dia mengalami kejang-kejang. Nah, karena Derry nggak bisa naik ke atas, dia lalu meminta Patricia untuk mencari bantuan. Sedangkan Derry sendiri memutuskan untuk memeriksa apakah ada jalan lain. Karena Derry percaya kalau tempat dia berada sekarang merupakan sebuah ruang bawah tanah. Dan kalau itu benar, pastinya ada jalan lain. Derry yang melakukan pemeriksaan kemudian menemukan kalau ternyata ada banyak banget mayat lain dan juga sebuah alat atau perangkat yang udah nggak digunakan lagi. Nah, mayat yang dilihat itu belum termasuk dengan mayat-mayat yang ditempelkan di tembok dan juga di langit-langit goa, termasuk sepasang kekasih yang sempat menjadi korban 20 tahun yang lalu. Sementara itu di luar, Patricia yang lagi mencari bantuan
tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah truk yang melaju ke arahnya. Sialnya, pas lagi mau kabur, mobilnya mendadak nggak bisa nyala. Tapi untungnya, itu bukanlah truk yang sebelumnya menabrak mereka, melainkan hanya pengendara lain yang kebetulan hanya lewat. Nah, di momen ini, Patricia tiba-tiba dikagetkan lagi oleh kemunculan Derry yang ternyata dia berhasil menemukan jalan keluar dari ruang bawah tanah. Dari sana, mereka berdua kemudian pergi ke kota terdekat demi untuk meminta bantuan. Sebelum masuk ke dalam sebuah restoran, mereka sempat melihat truk misterius itu kembali lagi menuju ke arah gereja. Nah, karena takut, mereka berdua lalu masuk ke restoran dan meminta kepada pelayan restoran untuk menelepon polisi. We need help now. Beberapa lama setelah pelayan tadi pergi ke belakang, tiba-tiba telepon yang ada di dekat Derry dan Patricia berdering. Dan setelah diangkat, itu berasal dari seorang wanita yang nggak mereka kenal. Uniknya, wanita tersebut mengetahui apa yang baru aja dialami oleh Derry dan Patricia. Dia juga menjelaskan dengan detail kepada Derry kalau gereja yang didatangi oleh mereka itu merupakan tempat milik makhluk yang mengerikan yang akan memburu siapapun yang disukainya. Di sini, Jerry sempat mendengar kalau si wanita yang berada di telepon itu lagi mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Jeepers Creepers. Oh, hold on. I need you to listen to this. Yang kemudian dijelaskan lagi bahwa ketika mereka berdua nanti tanpa sengaja mendengarkan lagu yang berjudul Jeepers Creepers, itu artinya mereka harus lari menyelamatkan diri. Malam harinya, dua petugas polisi akhirnya datang ke restoran untuk menemui Derry dan Patricia. Di sini mereka berdua kemudian menceritakan semuanya. Mendengar pernyataan Derry, Pak Polisi sempat ragu. Apalagi Derry menyebutkan bahwa dia melihat ratusan mayat di lokasi tersebut. Nah, lagi seru-serunya berdebat, tiba-tiba seorang pelayan melaporkan bahwa kendaraan milik Derry dan Patricia telah diobrak-abrik oleh sosok misterius. Yang menurut saksi, sosok tersebut terlihat seperti menciumi aroma dari pakaian mereka berdua. Nah, karena di mobil itu ditemukan sidik jari, pihak polisi akhirnya mulai sedikit mempercayai pengakuan Derry sebelumnya. Dari sana, mereka bersama dengan kedua polisi itu kemudian memutuskan untuk kembali ke gereja demi memastikan kebenarannya. Di perjalanan, petugas polisi yang berada di belakang sempat mendapatkan laporan dari para polisi yang telah ada di lokasi kejadian yang mengatakan kalau gereja yang dimaksud sekarang telah terbakar. Kondisi ini semakin mencurigakan ketika mereka mendapatkan laporan bahwa sidik jari yang ditemukan sebelumnya itu ternyata milik seseorang yang telah meninggal. Nah, situasi menjadi mencekam pada saat sesuatu terdengar mendarat tepat di atas mobil polisi. Yang di saat yang bersamaan, Derry dan Patricia malah mendengarkan lagu Jeepers Creepers dari dalam mobil mereka. Dari sini, makhluk misterius yang berada di atas mobil polisi lalu memulai aksinya, di mana dengan cepat dia membunuh para polisi itu. Sadar kalau sesuatu telah terjadi, Derry dan Patricia sempat memeriksa keadaan, yang kemudian karena saking takutnya, mereka kembali lagi ke dalam mobil. Nah, di sini mereka melihat sosok yang menyerupai manusia yang tiba-tiba aja keluar dari dalam mobil polisi, berjalan mendekati kepala polisi yang terputus dan kemudian menciumi aroma dan memakan lidahnya. Bajingan. Dengan perasaan takut, Patricia lalu menyalakan kendaraan, memajunya dengan cepat dan pergi sejauh mungkin. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang lokasinya itu berada di pinggir jalan. Karena butuh bantuan untuk menelpon polisi, mau nggak mau mereka harus meminta pertolongan kepada si pemilik rumah yang merupakan seorang wanita tua. Namun belum sempat si pemilik rumah memberikan pertolongan, tiba-tiba makhluk mengerikan itu sudah ada di pekarangan. Pemilik rumah yang mengetahuinya lalu memberikan peringatan kepada makhluk itu untuk segera pergi. Tapi karena makhluk tersebut menghindari tembakan si ibu dengan masuk ke dalam rumahnya, otomatis si ibu pun ikutan masuk dan kemudian memburu makhluk itu. Dan yang terjadi adalah si ibu modar di tempat. Mengetahui hal itu, Derry dan Patricia tanpa basa-basi berniat pergi dari tempat tersebut. Sayangnya makhluk itu masih sempat melompat dan mendarat tepat di atas mobil. Meskipun sempat terjatuh, makhluk itu sekarang berada tepat di depan mereka. Nggak ada pilihan lain nih selain menabrakkan kendaraan mereka. Awalnya, makhluk itu berhasil menghindari. Namun setelah beberapa kali mencoba, Patricia pada akhirnya berhasil menabrakkan mobilnya sampai menyebabkan makhluk itu benar-benar terjatuh.
Nah, untuk memastikannya, Patricia lalu melindas tubuh makhluk itu secara terus-menerus, sampai kemudian diketahui kalau makhluk tersebut ternyata memiliki sayap, yang mana ini menjawab kenapa makhluk itu bisa menemukan mereka dengan sangat cepat. Trish! Dari sana, sekali lagi, mereka lalu melindas demi memastikan kalau makhluk itu udah mati. Derry dan Patricia kemudian tiba di kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Sekaligus di sini mereka memiliki kesempatan untuk menelepon orang tua mereka dan mengatakan bahwa mereka baik-baik aja dan sebentar lagi bakal kembali pulang ke rumah. Nah, di kantor polisi ini juga, secara nggak diduga seorang wanita yang bernama Jess tiba-tiba muncul sambil memanggil Derry dan Patricia. Ternyata si ibu ini adalah sosok yang berbicara di telepon pada saat mereka berdua berada di restoran sebelumnya. Ibu Jess ini bisa dibilang merupakan seorang peramal, yang entah gimana caranya, pokoknya dia tahu tuh kalau Jerry dan Patricia sedang dalam bahaya. Awalnya mereka nggak percaya nih dengan perkataan ibu Jess. Tapi setelah Bu Jess bilang kalau dia juga pernah mimpi melihat mayat di tempat yang sama, akhirnya Derry dan Patricia dengan perasaan terpaksa kemudian mencoba untuk mendengarkan ceritanya. Jadi diceritakan setiap 23 tahun sekali dan selama 23 hari lamanya, makhluk mengerikan itu akan terbangun dari tidurnya dan kemudian mencari makan, yaitu manusia. Para manusia yang dipilih olehnya akan dimakan organ tubuhnya supaya makhluk itu bisa menyamarkan bentuknya menyerupai manusia. Jess menambahkan bahwa makhluk itu tidak akan pernah berhenti sampai dia mendapatkan mangsanya, dan semua itu dilakukan dengan cara mencium aroma ketakutan dari para korbannya. Makanya pas di restoran sebelumnya yang mobil mereka diacak-acak, makhluk itu mencium aroma pakaian mereka, yang sebenarnya dia itu sedang memastikan apakah Derry dan Patricia adalah korban yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah, pas lagi bercerita nih, kantor polisi ini tiba-tiba mengalami pemadaman listrik. Ternyata si makhluk jadi-jadian itu rupanya udah berada di ruang tahanan, di mana dia sengaja memangsa salah seorang tahanan demi memulihkan kembali tubuhnya yang sebelumnya hancur terlindas. Setelah memangsa korban, petugas polisi yang mengetahuinya juga nggak luput dari serangan. Dari sana situasi menjadi nggak terkendali ketika semua petugas polisi yang berada di kantor secara serempak diberitahu, di mana kemudian mereka semua lalu bersama-sama melakukan penggerebekan ke ruang tahanan. You are not making one goddamn bit of sense. Do you copy? Di momen ini, Jess lalu meminta Derry dan Patricia supaya mengikutinya keluar lewat pintu belakang. Namun sayangnya pintu belakang tersebut terkunci secara otomatis dikarenakan adanya pemadaman listrik. Nah, situasi di antara mereka bertiga ini sempat panas pada saat Patricia menyalahkan Jess yang malah membawa mereka ke jalan buntu. Di sini Derry sempat curiga kalau Jess itu kemungkinan mengetahui siapa di antara Derry dan Patricia yang sebenarnya diincar oleh makhluk itu. Derry juga menganggap kalau memang benar Jess memimpikan semuanya ini, tentunya dia juga tahu kalau makhluk itu bakal datang ke kantor polisi. Dan itulah kenapa Jess bisa muncul di sini. Nah, belum selesai menjelaskan, tiba-tiba si makhluk mengerikan itu datang menghampiri mereka. Mengetahui situasi itu, Jess meminta Derry dan Patricia untuk naik ke lantai atas, sementara dia hanya bisa pasrah ketika makhluk itu mendatanginya. Namun anehnya, sesuatu yang aneh kemudian terjadi, di mana makhluk itu ternyata nggak membunuh Jess. Mungkin pada saat mencium aromanya si Jess, makhluk itu nggak suka dengan baunya. Dari sana, makhluk itu kemudian pergi ke lantai atas, dan di sini dia membuat kaget Derry dan Patricia yang nggak bisa kemana-mana. Dalam kondisi tersebut, makhluk itu sempat mencengkram leher dan menciumi aroma keduanya. Nah, rupanya si monster ini lebih tertarik dengan Derry ketimbang Patricia. Nggak berapa lama kemudian, pasukan polisi lalu tiba di ruangan sambil menodongkan senjata mereka ke arah makhluk itu. Di momen ini, Patricia sempat mengatakan kepada si monster kalau makhluk itu boleh membawa dirinya untuk menggantikan si Derry. Namun sayangnya makhluk itu nggak memperdulikannya, di mana dia kemudian pergi sambil membawa Derry. Keesokan harinya, Patricia yang masih nggak percaya dengan semua yang udah terjadi, kemudian bertemu dengan Jess yang memberitahukan bahwa orang tuanya Patricia telah datang untuk menjemputnya.
Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Jess memang udah mengetahui siapa yang bakal menjadi korban di antara Derry dan Patricia. Jess tahu kalau yang akan menjadi korban adalah Derry. Hal itu diketahui lewat mimpinya yang memperlihatkan kalau Derry sedang diambil organ tubuhnya oleh makhluk itu di salah satu pabrik tua sambil mendengarkan lagu Jeepers Creepers. Itulah sebabnya pada saat ditelepon sebelumnya, Jess sengaja memutar lagu itu supaya Derry sadar bahwa dialah yang akan menjadi sasarannya. Dan tamat cuy. So, itu tadi alur cerita film Jeepers Creepers yang diproduksi pada tahun 2001 yang menceritakan tentang satu sosok makhluk yang akan muncul setiap 23 tahun sekali untuk memburu manusia. Dan buat yang belum tahu, film keduanya juga ada cuy, dan itu merupakan sambungan dari cerita ini. Cuma beda kisah aja. Gimana? Kita lanjut gak? Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.